Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladhi faddala al-mu'minina as-sa'imin wa ja'alahu bi'iznihi minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammad wa ala alihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddini wa ba'd. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa meridai kita dan berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah telah kita memasuki Ramadan di hari ke-11 bulan Ramadan ini yang kita cintai. Tentunya kita mengevaluasi diri kita. Apakah sampai detik ini amal ibadah kita telah bertambah? Dari sholat yang kita tunaikan, apakah sholat yang kita tunaikan ini bertambah dari hari-hari sebelumnya? Pun bacaan Al-Quran yang kita lafazkan dari lisan kita telah bertambah dari hari-hari sebelumnya. Pun demikian, sedekah kita, apa yang telah kita keluarkan, baik itu harta benda atau makanan, ataupun itu berbentuk sebiji kurma atau segelas air minum, tentunya kita bermohon kepada Allah semoga itu semua diterima di sisi Allah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan menyingkat waktu, saya di sini sesuai dengan panitia berikan judul, yaitu istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Maka sedikit saya membahas tentang istiqomah. Istiqomah itu tidak mudah, dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang mungkin belum tahajud tapi rajin puasa, ada yang berpuasa, ada yang belum puasa tapi senang membaca Al-Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 142. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap fastabiqul khairat, setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai, maka konsisten di situ. Konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas dan amalan itu. Disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin tidak bisa tahajud, bukan karena tidak pengen, tapi ada keterbatasannya, tapi dia bisa mengkonversi amalan itu lewat hartanya. Dia perbanyak sedekah. Ada orang yang tidak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya, ya. Nah, di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah konsisten amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di dalam Al-Quran mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah. Indahnya di dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan kamu yang unggul, itu yang rendah. Tapi Al-Quran mengatakan, memotivasi, berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita. Saat yang lain kita diminta untuk berkontribusi pada nilai kebenaran yang mungkin dia bisa semangat di situ. Maka saya sedikit di sini ingin menyampaikan, menyatukan istiqomah beribadah dalam bulan Ramadan. Maka saya membahas program-program Nabi di bulan Ramadan.
Apa saja program-program Ramadan yang direkomendasikan, bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sholat. Dalam sholat yang biasa kita bacakan apa? Itu Al-Quran. Maka ada kaitan sholat dengan Al-Quran. Contoh, Quran surah Al-Muzammil ayat ke-20. Itu dalam sholat malam disebutkan sholatnya. Disebutkan sholatnya. Disebutkan bacaan Al-Quran. Nah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka khusus Ramadan dengan Al-Qur'an, maka dengan Al-Qur'an itu bersangkut dengan program-program Nabi. Ya, jadi yang pertama salat, kemudian yang kedua Al-Qur'an. Kita perbanyak tadarrus, kita banyak baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kalau kita tuntut jenis-jenis amalan soleh, salat menyatu juga dengan Al-Quran, tapi salat juga ada menyatu sebanding atau disandingkan dengan zakat. Ya, jadi yang ketiga adalah zakat. Maka contoh Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus salata wa atuz zakat. Nah, turunan zakat, zakat pokoknya, ke bawahnya itu nanti ada infak. Nama umumnya disebut sedekah. Nah, jadi kalau sudah sedekah itu sudah mencakup infak. Ya, sedekah diambil disebut sedekah dan sebagainya. Karena itu perhatikan ya, zakat diambil disebut sedekah, dikeluarkan disebut sedekah. Huz min amwalihim sadaqah, dikeluarkan, innamal sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Quran surah 9 ayat ke-60 ya. Maka secara singkat ada amalan harta nantinya, baik itu baik itu mengeluarkan zakat atau infak ataupun sedekah, berbagi walaupun segelas air dan sebiji kurma. Jadi tadi pertama salat, karena salat yang paling pokok, maka ini yang paling banyak dilatih dan terikat dengan penentuan keberhasilan puasa. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan rahmat, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, hadis Bukhari nomor hadis 37 dan Muslim nomor hadis 799. Perhatikan baik-baik, hadis ini viral bahkan di kalangan ahli hadis. Sudah banyak yang like, share, bahkan komen dengan syar'ah. Kita tinggal subscribe ya. Syar'ah secara bahasa, hukum syar'ah berarti mencegah dan memutuskan. Menurut istilah, hukum syar'ah adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan dengan mukallaf, orang yang telah balik dan berakal, cerdas. Ya, berakal, bagaimana kalau berakal? Di hampir semua kitab hadis di bab puasa ada hadis ini dan memberikan kesan, ya, memberikan kesan pentingnya amalan salat saat Ramadan. Saking pentingnya amalan salat yang ditunaikan di bulan Ramadan itu senapas dengan hadis apapun hadisnya, hadis ampunan ya, dari Allah atas semua dosa. Jadi kalau kita bisa menunaikan salat khusus di Ramadan ya, bukan di luar Ramadan, khusus Ramadan. Jadi ada bagian di amalan Ramadan saat kita merutinkan, ya, paham? Ya, salat di amalan waktu itu saja, bahkan Allah dari semua
dosa pernah ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan, ya, dikerjakan karena bahasa hadisnya jelas. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maknya di sini mencakup semuanya tanpa terkecuali, semua apapun itu. Kalau benar salatnya, mau kecil besar, tua muda, ya, semuanya. Dan yang paling menarik, ada rangkaian sampai doanya, sampai kalau baru salam jeda sebentar, doanya langsung dibimbing Nabi dan diijazahkan langsung dan diterima istri Nabi SAW. Siapa istri Nabi SAW? Sayyidah Aisyah. Bila benar bacaan itu dibacakan dengan bagian getaran hati yang dalam, itu semua dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah, kecuali utang, ya, jelas ya, kecuali utang, karena utang itu harus lunas, tetap dosanya yang diampuni, jelas ya. Yang dimaksud sholat apa? Kalau sholat fardu itu sudah biasa, nah artinya di luar Ramadan pun harus tepat waktu. Jadi sebelum lanjut, karena menunya peningkatan sholat, maka semua jenis sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada menu sholat, yaitu sholat fardu dan menu sholat sunnah hukumnya. Yang fardu ada 5 waktu, rumusnya 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, zuhur sampai dengan isya. Tingkatan selama Ramadan, karena bahasa meningkatkan, bagaimana meningkatkan yang dimaksud, ya, dari sendiri meningkat menjadi berjamaah, dari beriman biasa meningkat, ya, biasa meningkat, tetap tempatnya, ya, tempatnya di tempat yang tidak biasa, di mana? Di masjid. Maka mulai sekarang coba kuasai waktu-waktu salat, karena itu ciri-ciri insan beriman, hafal waktu salat. Itu di Quran surah An-Nisa ayat 103, ya. Di ujung ayatnya apa? Berbunyi innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas, ya, dan orang beriman tahu waktu itu. Jadi maksud saya usahakan, ya, usahakan kalau sehari itu 5 waktu bisa, maka ke masjid bagi yang laki-laki. Yang perempuan kalau bebas yang 3 hal. Silahkan. 1, tanggung jawab di rumah yang khusus melekat pada perempuan sepanjang itu masih ada, maka keutamaan yang di rumah sama dengan keutamaan yang di masjid, ya. Misalnya masih memberi ASI kepada anak, tidak mungkin dia tinggalkan. Nah, maka dalami dulu ilmunya supaya tidak berkecil hati, ya. Ada di rumah ditunaikan itu pahalanya sama dengan keutamaan ke masjid. Kemudian yang kedua, kalau bebas dari yang pertama, maka pastikan di masjid ada fasilitas atau tempat khusus untuk perempuan yang sekiranya tidak bercampur dengan laki-laki, aman. Yang ketiga, aman dari fitnah di jalan, yang kalau yang 3 ini tidak memenuhi, maka di rumah lebih utama, dan hadisnya banyak sekali. Kemudian kemuliaan menu kedua, salat sunnah. Salat sunnah ada 2, rawatib dan ada yang mutlak. Ingat, khusus di Ramadan pahalanya berlipat ganda, paling minimal 10 kali lipat di hari biasanya. Dan nanti akan diperlihatkan saat akan meninggal, ketika sakaratul maut. Yang pengen cepat mengetahui, ya, silahkan sesuai dengan ajal, ya. Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan bahwa saya mengajak adik-adik sekalian agar
istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Bukankah tahun kemarin kita telah dibatasi, bahkan dipenjara di rumah kita sendiri karena COVID-19? Ya, maka tahun ini usahakan masih ada sekitar 19 hari, kita berusaha bagaimana kita menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita. Semoga apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.